Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 25 April 2025, saya Pendeta Sarce Pasal Besi kembali mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman. Terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan percayakan untuk kami nikmati. Sebelum beraktivitas di hari ini, kami mau mendasari dengan kebenaran firman Allah sebagai pemandu kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus beri kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu untuk dilakukan. Dalam nama Yesus kami buka hati menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, tema renungan pagi hari ini adalah Dia yang ditetapkan Allah. Dalam nats bacaan Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-42, demikian bunyi firman Tuhan. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditetapkan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mendalami kebenaran firman ini kita dipandu dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa penugasan yang diberikan Yesus kepada para murid dan juga para rasul? Penugasan yang diberikan Yesus adalah untuk memberitakan dan bersaksi tentang Yesus. Penugasan memberitakan Injil ini diberikan kepada para rasul dan murid-murid awal setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga. Setelah murid-murid dan para rasul lainnya diteguhkan dengan karya kebangkitan Yesus yang menjadi nyata itu, mereka dengan sadar mengingat akan tugas yang telah diberikan Yesus kepada mereka, bahwa mereka harus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Penugasan ini juga berlaku kepada kita, bukan hanya sebatas kepada para rasul, murid-murid, atau pendeta, penatua, misionaris, penginjil saja. Yang pada umumnya, orang Kristen beranggapan bahwa tugas pemberitaan Injil adalah tugas pemimpin gereja. Padahal penugasan memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya, yaitu kita semua, saudara dan saya. Tugas pemberitaan Injil adalah cara Allah melalui Roh Kudus bekerja di tengah-tengah orang percaya untuk menjadi alatnya Allah melaksanakan misi penyelamatan seluruh umat manusia. Jadi, kesempatan memberitakan Injil adalah milik kita semua. Memberitakan Injil dan bersaksi tentang Tuhan dalam kehidupan sehari-hari lewat perkataan, perbuatan, dan gaya hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa kita ditugaskan untuk memberitakan Injil sesuai dengan mandat Kristus dan terus-menerus bersedia untuk memberitakan Injil Kristus. Yang kedua, apa isi pemberitaan dan kesaksian para rasul dalam ayat 42? Isi kesaksian dan pemberitaan para rasul adalah bahwa Dialah yang ditetapkan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Yesus adalah hakim yang ditentukan oleh Allah. Petrus sedang menyatakan bahwa Yesus adalah sosok yang Allah tetapkan sebagai hakim bagi semua manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari penghakiman ini. Ini menunjuk kepada penghakiman terakhir, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Kristus. Setiap orang akan berdiri di hadapan Kristus untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, mari manfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Membenahi seluruh sikap hidup kita, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, hidup dalam pertobatan, berusaha hidup benar di hadapan Allah. Mari bagikanlah firman Tuhan ini
kepada setiap orang yang saudara jumpai dalam seluruh kehidupan saudara, agar mereka menyadari akan panggilan mereka untuk memberitakan Injil dan hidup senantiasa menurut jalan yang ditentukan Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman hari ini yang mengingatkan dan menguatkan kami. Bimbing kami ya Roh Kudus untuk terus berkomitmen untuk memberitakan Injil dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami dimampukan untuk terus hidup dalam sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Allah. Mampukan kami hari ini Tuhan menjalani hari ini, agar kehidupan kami ada dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.